Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Sabtu malam, 11 Juli 2026. Langit Jawa tiba-tiba dibelah cahaya raksasa. Sebagian orang berkata, itu hanya meteor. Yang melintas di langit datang hanya untuk menerangi malam. Ada yang datang sebagai pepeling, pengingat bagi manusia yang mulai kehilangan rasa. Lalu, apa sebenarnya makna lintang kemukus menurut ilmu Jawa kuno? Dan mengapa justru manusia modern yang paling sulit membaca pertanda alam? Mari kita telusuri bersama. Sebelum yang melintas bukan hanya meteor, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki hidup. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, Ho Rahayu. Langit memberi sasmito, manusia malah sibuk melihat layar. Rahayu, langit tidak pernah berteriak, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Malam Sabtu, 11 Juli 2026, banyak mata menengadah ke langit Jawa. Ada yang sedang duduk di gardu ronda. Ada yang baru pulang kerja masih membawa lelah yang belum sempat dipeluk keluarganya. Ada anak muda yang sedang menggulir layar telepon, lalu tiba-tiba melihat cahaya panjang membelah langit. Ada pula petani yang sedang memeriksa sawah, lalu berhenti karena langit mendadak menjadi lebih terang dari biasanya. Orang kota berkata, itu meteor. Orang kampus berkata, itu bolide, batu langit yang memasuki atmosfer bumi. Ilmu astronomi memang menjelaskan demikian. Ketika batuan kosmik melaju puluhan kilometer per detik, gesekan dengan atmosfer membuatnya berpijar menjadi bola api. Sebagian habis terbakar, sebagian kecil mungkin mencapai permukaan. Begitulah sains bekerja, sederhana, masuk akal, dan tidak perlu dipertentangkan. Tetapi leluhur Jawa tidak pernah berhenti pada apa yang tampak. Mereka bertanya, apa yang sedang dikatakan alam? Karena bagi orang Jawa dahulu, alam bukan benda mati, langit bukan sekedar atap dunia, gunung bukan cuma tumpukan batu, dan cahaya yang melintas di langit belum tentu hanya batu. Bisa jadi itu sasmito alam, tanda, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk direnungi. Lucunya manusia sekarang, kalau listrik mati 5 menit langsung panik. Kalau sinyal internet hilang, seolah kiamat sudah datang. Tetapi ketika alam mengirim tanda, malah sibuk mencari filter kamera yang bagus. Semar hanya tersenyum. Manusia modern lebih hafal notifikasi daripada suara batinnya sendiri. Lintang kemukus dan pulung dalam mata orang Jawa. Dalam ilmu Jawa kuno, fenomena cahaya panjang di langit dikenal dengan beberapa nama. Ada yang menyebut lintang kemukus, ada yang menyebut darandanu, ada pula yang mengenalnya sebagai pulung. Namun, tidak semua cahaya langit dianggap sama. Leluhur membedakan bentuknya, warnanya, arahnya, lamanya terlihat. Karena setiap gejala membawa makna yang berbeda. Di dalam berbagai pitutur Jawa, berkembang keyakinan bahwa alam selalu berbicara memakai bahasa yang halus, bukan bahasa manusia,
tetapi bahasa pertanda. Maka orang tua dahulu tidak langsung berteriak, "Celaka!" Mereka justru diam, mengamati, mengendapkan rasa. Karena keputusan yang lahir dari rasa sering lebih tajam daripada keputusan yang lahir dari kepanikan. Itulah yang sekarang mulai hilang. Orang terlalu cepat menyimpulkan, padahal belum selesai mendengarkan. Kisah seorang lelaki yang kehilangan arah. Semar pernah mendengar cerita seorang lelaki. Usianya 40-an. Jabatannya tinggi, mobilnya mahal, rumahnya besar. Tetapi setiap malam ia tidak bisa tidur. Dokter berkata, stres. Psikolog berkata, burnout. Temannya berkata, kurang liburan. Padahal yang hilang bukan tenaga, yang hilang adalah arah hidup. Ironis ya, manusia sekarang bisa membaca grafik saham, bisa membaca data kecerdasan buatan, bisa membaca pasar, tetapi gagal membaca isi dadanya sendiri. Dalam psikologi modern, kondisi seperti itu sering dikaitkan dengan stres kronis, perhatian yang terus-menerus terpecah, serta dominasi respons waspada tubuh sehingga pikiran sulit tenang. Orang Jawa menyebutnya lebih sederhana. Rasa wis atoh saka urip. Rasa sudah pergi dari hidupnya. Nah, ketika langit memberi pertanda, yang perlu diperiksa pertama kali bukan langitnya, tetapi batin kita sendiri. Karena kadang meteor bukan sedang menunjuk dunia, meteor sedang menunjuk isi hati manusia. Ketika meteor menjadi cermin batin manusia, langit selalu memberi tanda, bukan ancaman. Rahayu, ndok toleh putu-putuku kabeh. Kalau malam itu benar banyak orang melihat bola api melintas di langit Jawa. Pertanyaan Semar bukan itu pertanda apa, tetapi siapa yang masih mampu membaca pertanda. Karena tanda hanya berguna bagi orang yang masih memiliki rasa. Bagi orang yang batinnya penuh kesombongan, semua pertanda hanyalah tontonan. Bagi orang yang dipenuhi ketakutan, semua pertanda berubah menjadi ancaman. Sedangkan bagi orang yang bening batinnya, pertanda adalah undangan untuk bercermin. Dalam tradisi kejawen, lintang kemukus tidak pernah dimaknai secara tunggal. Ia bukan kalender bencana, bukan pula ramalan yang pasti terjadi. Ia lebih sering dipahami sebagai pepeling, pengingat agar manusia kembali menata hubungan dengan Gusti, dengan sesama, dan dengan alam. Leluhur Jawa memahami alam memiliki irama, manusia juga memiliki irama. Kalau irama itu selaras, hidup terasa tentram. Kalau irama itu saling bertabrakan, muncullah kekacauan. Lucunya, manusia modern justru bangga hidup berantakan. Tidur lewat tengah malam, bangun langsung melihat telepon, sarapan berita buruk, siang mengejar pujian, malam iri melihat hidup orang lain. Lalu bertanya, kenapa batinku gelisah? Kalau setiap hari yang diminum racun pikiran, jangan marah kalau hati ikut keracunan. Leluhur tidak pernah menyuruh kita takut kepada meteor. Yang diminta hanyalah waspada terhadap isi kepala sendiri. Pitutur Jawa, sains modern, lan gelombang pikiran. Ono sebuah pitutur Jawa sing sampai hari ini masih terdengar sederhana tetapi dalam sekali maknanya. Ajining diri dumunung ono ing lati, ajining raga ono ing busana. Artine, harga diri seseorang tampak dari tutur katanya, sedangkan kehormatan raganya tampak dari sikap dan penampilannya.
Namun Semar selalu menambahkan satu kalimat lagi. Ajining urip dumunung ana ing rasa. Kemuliaan hidup berada pada kejernihan rasa. Ketika rasa rusak, ucapan menjadi kasar, keputusan menjadi tergesa, hidup kehilangan arah. Menariknya, psikologi modern menjelaskan bahwa pikiran yang terus dipenuhi kecemasan membuat otak lebih sering berada pada kondisi waspada tinggi. Sebaliknya, saat seseorang berdiam diri dengan nafas yang teratur, perhatian yang utuh, dan emosi yang lebih stabil, aktivitas otak cenderung bergeser menuju keadaan yang lebih rileks dan fokus. Leluhur Jawa tidak mengenal istilah gelombang alfa atau regulasi perhatian. Tetapi mereka mengenal hening, mereka mengenal menep, mereka mengenal eling lan waspodo. Bahasanya berbeda, hakikatnya saling mendekati. Karena itu, saat melihat fenomena langit, orang Jawa dahulu tidak langsung berteriak. Mereka justru mengurangi bicara, memperbanyak mendengar. Sebab dalam keheningan, batin lebih mudah menangkap makna. Laku malam saat alam mengirim isyarat. Lalu, apa yang biasa dilakukan orang-orang tua dahulu ketika melihat lintang kemukus melintas? Bukan menyembelih kambing, bukan membuat keramaian, apalagi menjual rasa takut. Mereka melakukan laku yang sangat sederhana. Mereka pulang, membersihkan badan, mematikan api amarah, lalu duduk tenang menghadap ke arah yang membuat hati merasa damai. Tarik nafas perlahan melalui hidung, tahan sejenak, hembuskan lebih panjang daripada menariknya. Lakukan beberapa kali, biarkan nafas menemukan iramanya sendiri. Dalam istilah modern, pernafasan yang tenang seperti ini dapat mengaktifkan respon relaksasi tubuh, sehingga detak jantung lebih stabil dan pikiran lebih mudah fokus. Setelah itu, pejamkan mata, bukan untuk membayangkan makhluk-makhluk gaib, tetapi untuk melihat makhluk yang paling sulit kita kenali, yaitu diri sendiri. Tanyakan dalam hati, dalam beberapa bulan terakhir, siapa yang paling sering kusakiti? Apakah aku sedang mengejar rezeki atau sedang mengejar pengakuan? Apakah aku masih mengenal suara nuraniku atau sudah hanya mendengar suara ego? Lalu ucapkan pelan, Gusti, mugi kawula tansah dipun paringi eling lan waspodo. Tuhan, jadikanlah hamba selalu ingat dan waspada. Tidak ada mantra yang memaksa langit berubah. Karena tujuan lagu Jawa bukan mengendalikan alam, melainkan mengendalikan diri. Itulah mengapa setelah meteor menghilang dari langit, orang bijak tidak sibuk membahas batunya. Ia sibuk memperbaiki batinnya. Sebab langit sudah selesai berbicara, kini giliran manusia menjawabnya dengan lagu. Warna langit, arah pulung, lan manusia sing lupa maca dirine. Tidak semua cahaya membawa makna yang sama. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Orang Jawa zaman dahulu mempunyai kebiasaan yang mulai langka. Kalau melihat sesuatu yang tidak biasa di langit, mereka tidak buru-buru menyimpulkan. Yang dilakukan justru mengamati. Warnanya bagaimana? Arahnya kemana? Terangnya seperti apa? Lalu mereka diam beberapa saat. Karena bagi leluhur, alam tidak pernah berbicara dengan satu huruf,
Alam berbicara dengan rangkaian tanda. Dalam tradisi lisan kejawen yang berkembang di berbagai daerah Jawa, dikenal pemahaman bahwa lintang kemukus dapat dibaca melalui rupa dan arahnya. Penafsiran ini bukan aturan baku, melainkan bagian dari warisan simbolik yang diwariskan dari para tetua ke generasi berikutnya. Misalnya, apabila cahaya tampak putih kekuningan, sering dipahami sebagai pengingat agar para pemimpin menjaga kejujuran dan kebijaksanaan. Apabila terlihat kemerahan, sebagian orang tua dahulu mengartikannya sebagai isyarat agar masyarakat menahan amarah, konflik, dan nafsu berebut kuasa. Bila tampak kebiruan, ada yang memaknainya sebagai ajakan untuk memperdalam ilmu, menenangkan pikiran, dan tidak mudah terhasut kabar yang belum jelas. Sekali lagi, itu adalah tafsir budaya dan spiritual, bukan kepastian tentang peristiwa yang akan terjadi. Sementara dari sisi astronomi, perbedaan warna meteor dapat dipengaruhi oleh komposisi mineral yang terbakar, suhu saat memasuki atmosfer, serta kondisi lapisan udara yang dilaluinya. Lihatlah, ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana fenomena terjadi. Sedangkan tradisi Jawa mengajak manusia merenungkan apa yang bisa dipelajari dari fenomena itu. Keduanya tidak harus bermusuhan. Yang sering bertengkar justru manusianya. Pitutur leluhur. Jangan sibuk menerka langit, kalau batin masih gelap. Ada satu ajaran yang sering disampaikan para pinisepuh Jawa. Sopo kang waspada bakal kawruhan sadurunge cilaka. Artinya, siapa yang hidup dalam kewaspadaan akan lebih dahulu mengetahui sebelum datang petaka. Maknanya bukan menjadi peramal, bukan pula merasa sakti, melainkan orang yang batinnya jernih biasanya lebih peka terhadap perubahan. Ia lebih cepat menyadari kesalahan dirinya, lebih cepat meminta maaf, lebih cepat menghentikan kesombongan. Dalam serat Centini, banyak lagu batin digambarkan sebagai perjalanan mengenali diri, mengendalikan hawa nafsu, dan menyelaraskan kehidupan lahir dengan batin. Pesannya bukan mengejar kesaktian, melainkan mencapai kedewasaan rohani. Semar sering tertawa kecil melihat manusia zaman sekarang. Kalau ada meteor, langsung mencari ramalan. Kalau ada gerhana, langsung mencari konten viral. Kalau ada gempa kecil, langsung menyalahkan dunia. Tetapi ketika setiap hari berkata kasar kepada orang tuanya, tidak pernah dianggap pertanda. Padahal, bencana terbesar seringkali bukan yang jatuh dari langit, melainkan yang tumbuh pelan-pelan di dalam hati. Kesombongan, ketamakan, kebencian, iri hati. Itulah meteor yang paling sering menghantam kehidupan manusia. Tidak bersuara, tidak bercahaya, tetapi menghancurkan masa depan sedikit demi sedikit. Dalam psikologi modern, emosi negatif yang dipelihara terus-menerus dapat mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan, memandang orang lain, bahkan mempengaruhi kesehatan fisik melalui stres yang berkepanjangan. Leluhur menyebutnya singkat saja, ati reget, hati yang kotor. Ritual lagu Jawa. Setelah menyaksikan pertanda langit. Kalau para tetua dahulu menyaksikan cahaya besar melintas di langit, malam itu bukan dipenuhi kepanikan, justru dipenuhi keheningan. Ada satu lagu sederhana yang diwariskan, tidak membutuhkan sesaji mahal, tidak membutuhkan benda pusaka, tidak perlu mencari tempat angker. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk jujur kepada diri sendiri. Setelah membersihkan diri,
Duduklah dengan punggung tegak. Matikan suara yang tidak perlu. Biarkan malam berbicara. Tarik nafas perlahan. Rasakan udara memenuhi dada. Hembuskan lebih panjang. Lakukan berulang dengan tenang. Lalu letakkan telapak tangan di dada. Rasakan detak jantungmu. Detak itu tidak pernah meminta upah, tidak pernah mogok, tidak pernah mengeluh. Tetapi manusianya sering lupa bersyukur. Kemudian ucapkan dalam hati, memayu hayuning bawana, memayu hayuning saliro. Memelihara keindahan dunia dimulai dengan memelihara keindahan diri sendiri. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari langit. Kadang dimulai dari satu hati yang berhenti menyimpan dendam. Dari satu lidah yang memilih tidak menyakiti. Dari satu manusia yang akhirnya berani meminta maaf. Karena kalau batin sudah teduh, langit yang paling gelap pun tetap bisa menghadirkan cahaya. Dan bila suatu malam nanti meteor kembali melintas di atas tanah Jawa, jangan hanya mengangkat telepon genggammu untuk merekamnya. Angkat juga kesadaranmu. Sebab mungkin yang sedang lewat bukan sekedar batu dari angkasa, melainkan pengingat bahwa umur manusia juga melintas secepat cahaya. Tidak ada yang tahu kapan garis itu menghilang di balik cakrawala. Maka selagi masih diberi nafas, rawatlah rasa, jaga laku, dan jangan sampai hatimu lebih gelap daripada langit malam. Meteor datang sebentar, tapi pesannya bisa menyelamatkan satu kehidupan. Darandanu, pulung, dan tanggung jawab seorang manusia. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau malam 11 Juli 2026 benar menjadi malam yang diingat banyak orang karena cahaya besar melintasi langit Jawa, maka pertanyaan yang lebih penting bukan apa yang akan terjadi besok, melainkan apa yang akan kita ubah mulai malam ini. Karena menurut orang-orang tua Jawa, pertanda bukanlah hukuman. Pertanda adalah kesempatan. Kesempatan untuk membetulkan arah. Dalam berbagai tradisi lisan kejawen dikenal istilah pulung. Seringkali pulung dipahami sebagai lambang turunnya wahyu, amanah atau tanggung jawab yang besar. Namun pemaknaannya berbeda-beda di setiap daerah dan tidak selalu sama. Banyak orang keliru mengira pulung hanya datang kepada raja. Padahal setiap manusia bisa menerima pulung dalam bentuk yang berbeda. Seorang ayah, pulungnya adalah menjadi tempat pulang anak-anaknya. Seorang ibu, pulungnya adalah menjaga hangatnya rumah. Seorang guru, pulungnya adalah menyalakan ilmu, bukan memadamkan rasa ingin tahu. Seorang pemimpin, pulungnya bukan kursi, tetapi amanah. Lucunya, manusia sekarang justru berebut kursi, lalu lupa memikul tanggung jawabnya. Ingin dihormati, tetapi tidak mau perbaiki diri. Ingin dipuji, tetapi malas belajar. Hehehe. Kalau hanya mengejar cahaya jabatan, jangan heran kalau hidupmu gelap ketika cahaya itu padam. Karena cahaya yang dipinjam dunia akan kembali kepada dunia. Yang menetap hanyalah cahaya akhlak dan laku. Pitutur leluhur dan ilmu modern bertemu di dalam diri.
Di dalam Hasanah Jawa dikenal sebuah ajaran yang sering dikaitkan dengan laku hidup. Urip iku urup. Artinya, hidup itu hendaknya memberi nyala, bukan membakar, melainkan menerangi. Maknanya sederhana. Kalau kehadiranmu membuat orang lain lebih tenang, berarti hidupmu sedang menyala. Kalau kehadiranmu hanya menambah keributan, barangkali bukan cahaya yang kau bawa, melainkan asap ego. Ajaran ini selaras dengan semangat yang juga tercermin dalam karya-karya Jawa Lama seperti Sutasoma, yang mengajarkan kebijaksanaan, welas asih, dan hidup berdampingan meski berbeda. Lalu, apa hubungannya dengan meteor? Meteor bersinar sangat terang, tetapi hanya sebentar. Sedangkan manusia diberi kesempatan puluhan tahun untuk menjadi cahaya. Ironis sekali, banyak yang hidup 60 tahun tetapi tidak pernah benar-benar menerangi siapapun. Dalam psikologi modern, dikenal bahwa emosi dan perilaku seseorang dapat mempengaruhi lingkungan sosialnya. Sikap tenang, empati, dan kemampuan mengendalikan diri sering menular melalui interaksi sehari-hari. Sebagaimana kemarahan dan kepanikan juga dapat menyebar. Orang Jawa sudah memahami itu sejak lama. Bedanya, mereka tidak menyebutnya regulasi emosi. Mereka menyebutnya ngrekso rasa, menjaga rasa. Karena rasa yang sehat melahirkan keputusan yang sehat. Keputusan yang sehat melahirkan keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat membangun masyarakat yang sehat. Begitulah cahaya bekerja, pelan tetapi nyata. Ritual laku batin saat langit memberi pepeling. Kalau malam itu engkau melihat meteor, atau mungkin hanya mendengar kabarnya, cobalah lakukan satu laku yang sederhana, tidak untuk memanggil keberuntungan, tidak untuk mengejar kesaktian, tetapi untuk merapikan batin. Menjelang tidur, padamkan lampu beberapa menit. Jauhkan telepon genggam, biarkan mata beristirahat dari cahaya buatan. Tarik nafas perlahan, rasakan setiap hembusan udara. Dalam ilmu kesehatan modern, mengurangi paparan cahaya terang dan gawai sebelum tidur dapat membantu tubuh lebih siap memasuki waktu istirahat. Saat pikiran tidak terus dibanjiri rangsangan, seseorang lebih mudah memasuki keadaan rileks dan melakukan refleksi diri. Kemudian tanyakan kepada dirimu sendiri, hari ini siapa yang sudah kubahagiakan? Siapa yang kusakiti? Ucapan mana yang seharusnya tidak keluar dari mulutku? Kesempatan baik apa yang kusia-siakan karena gengsi? Lalu bisikkan pelan, sangkan paraning dumadi. Ingatlah, dari mana engkau berasal dan kemana engkau akan kembali. Kalimat itu bukan untuk membuat manusia takut kepada kematian, tetapi agar tidak mabuk oleh kehidupan. Karena orang yang selalu ingat asal-usulnya tidak mudah sombong, dan orang yang selalu ingat tujuan akhirnya tidak mudah tersesat. Mungkin itulah sebabnya leluhur Jawa lebih memilih menundukkan kepala setelah melihat langit. Sebab mereka tahu, yang paling tinggi bukan manusia, bukan gunung, bukan pula meteor yang melintas, melainkan kebijaksanaan yang membuat manusia mampu hidup selaras dengan Gusti, dengan sesama, dan dengan alam. Dan ketika tiga itu selaras, tidak ada pertanda yang perlu ditakuti, karena setiap pertanda telah berubah menjadi guru kehidupan. Penutup. Meteor akan pergi, tapi laku hidup harus tetap menyala.
Pertanda terbesar bukan di langit, tetapi di dalam diri. Rahayu. Nduk, tole, putu-putuku kabeh. Sekarang, meteor itu sudah lewat. Cahayanya mungkin hanya beberapa detik. Langit kembali gelap, burung-burung kembali tidur. Angin kembali berembus seperti biasa. Tetapi, apakah batin manusia juga kembali tenang? Atau justru masih sibuk mencari ramalan berikutnya? Semar ingin berkata pelan, "Jangan terlalu sibuk mencari arti meteor, kalau hidupmu sendiri belum pernah kau beri arti. Karena sesungguhnya, langit hanya menunjukkan, yang memutuskan tetap manusia." Leluhur Jawa sejak dahulu mengajarkan bahwa alam adalah guru. Namun, guru tidak pernah memaksa muridnya menjadi bijaksana. Guru hanya menunjukkan jalan, yang melangkah tetap kaki kita sendiri. Di dalam serat Sabdo Palon berkembang pesan agar manusia tidak tercerabut dari kebijaksanaan leluhur, tidak mabuk oleh kekuasaan, dan tidak kehilangan rasa kemanusiaan. Pesan itu terasa tetap hidup di zaman modern, ketika kemajuan teknologi seringkali lebih cepat daripada kedewasaan batin. Begitu pula dalam semboyan agung dari Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu adanya, sebab kebenaran sejati tidak mendua. Makna itu bukan hanya tentang keberagaman, tetapi juga tentang keseimbangan, ilmu dan spiritual, logika dan rasa, langit dan bumi, kemajuan dan kebijaksanaan. Sebab manusia yang kehilangan salah satunya akan berjalan pincang. Pitutur terakhir Semar. Putu-putuku kabeh, ingat baik-baik pitutur ini. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan diperbudak oleh pujian. Berbuatlah baiklah, tanpa sibuk menghitung balasan. Karena hidup bukan perlombaan siapa paling terkenal, tetapi perjalanan siapa yang paling jujur kepada dirinya sendiri. Hari ini, manusia mampu membuat satelit, mampu memotret galaksi yang jaraknya jutaan tahun cahaya, mampu menghitung lintasan meteor dengan sangat teliti. Itu adalah anugerah ilmu pengetahuan yang patut disyukuri. Tetapi, jangan sampai kita mampu membaca langit, namun gagal membaca hati sendiri. Psikologi modern menyebut bahwa manusia yang rutin melakukan refleksi diri, mengelola emosi dan hidup selaras dengan nilai-nilai yang diyakininya, cenderung memiliki ketahanan mental yang lebih baik ketika menghadapi tekanan hidup. Orang Jawa sudah lama mengenalnya, bukan dengan istilah ilmiah, melainkan dengan satu kalimat sederhana, eling lan waspada. Ingat kepada asal-usulmu, waspada terhadap hawa nafsumu, karena musuh terbesar manusia jarang datang dari luar rumah. Ia tinggal di dalam dada. Namanya keserakahan, kesombongan, keinginan selalu dipuji, dan rasa merasa paling benar. Kalau empat itu berhasil dikalahkan, percayalah, engkau tidak perlu takut pada pertanda apapun yang melintas di langit. Karena langit yang paling damai selalu berada di dalam hati yang bersih. Doa laku batin Semar. Sekarang, sebelum kita mengakhiri perjumpaan malam ini, mari sejenak menundukkan hati. Tarik nafas perlahan, hembuskan dengan lembut, biarkan semua kegelisahan turun bersama hembusan nafas. Rasakan bumi menopang langkahmu, rasakan langit menaungi hidupmu, rasakan Gusti hadir di setiap denyut kehidupan.
Lalu ucapkan di dalam batin, Gusti ingkang Moho Asih, terjadilah hati yang bening di dalam diri kami. Terjadilah pikiran yang jernih sebelum kami mengambil setiap keputusan. Terjadilah laku yang jujur meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Terjadilah rizki yang berkah karena berasal dari jalan yang benar. Terjadilah keluarga yang saling menguatkan, bukan saling melukai. Terjadilah keberanian untuk meminta maaf dan kerendahan hati untuk memaafkan. Terjadilah kesehatan bagi raga, ketentraman bagi jiwa, dan kejernihan bagi rasa. Terjadilah kami menjadi manusia yang memayu hayuning bawono, menjaga keindahan diri, menjaga sesama, dan menjaga alam ciptaanmu. Amin. Putu-putuku kabeh, kalau suatu hari nanti engkau kembali melihat cahaya melintas di langit, jangan hanya berkata, "Ada meteor," tetapi katakan juga kepada dirimu sendiri, "Hari ini aku harus menjadi manusia yang lebih baik daripada kemarin." Karena pertanda terbesar bukan ketika langit berubah, melainkan ketika hati manusia akhirnya mau berubah. Itulah ilmu Jawa yang tidak pernah lapuk dimakan zaman. Ia tidak mengajak manusia takut kepada langit. Ia mengajak manusia menghormati langit dengan cara memperbaiki bumi yang sedang dipijaknya. Dan bumi yang paling dekat untuk diperbaiki adalah hati kita sendiri. Rahayu. Lan samar mamoring sapa sinok maya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumosoping rasa jati. Oh